Selamat pagi teman-teman dan Pak Alan. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang garis dan sudut. Garis dan sudut ini adalah pelajaran SMP kelas 7 ya, sampai kelas 1. Nah, mari kita mulai dengan melukis sudut. Nah, inilah langkah-langkah untuk menggambar sudut. 1. Buatlah garis sudut. Garisnya cuma garis lurus saja ya. Nah, kedua, beri titik. Jadi garisnya itu diberi titik di sebelah kirinya. Habis itu ambil busur, lalu ukur. Mau tergantung kita mau gambarnya berapa, mau 90 derajat, 180 derajat. 180 derajat sih itu garis lurus ya. 120 derajat dan lain-lain. Nah, setelah diukur, kita beri titik lagi dan tarik garis. Oke, ini contohnya seperti ini. Kita buat garis, lalu beri titik. Titiknya ini untuk memudahkan ya teman-teman. Lalu kita ambil busur. Nah, sekarang kan kita mau gambar 90 derajat. Kita lihat 90 derajat. Di sini beri titik. Di sini beri titik, lalu tarik garis. Nah, maka dapatlah nih 90 derajat. 90 derajat itu siku-siku, sebenarnya 90 derajat. Nah, sekarang contoh yang 60 derajat. Ambil busur sama, lihat 60 derajat, beri titik, lalu tarik garis. Maka dapatlah 60 derajat. Nah, karena 60 derajat, dia jadi sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Nah, ini untuk membuat sudut 120 derajat sama, lihat, tarik garis, maka dapatlah jadi sudut 120 derajat. Itu sudut lancip lebih dari 90 derajat. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Itu saja dari saya. Selamat pagi teman-teman dan Pak Alan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang garis dan sudut. Yang pertama, apa itu garis? Garis adalah susunan titik yang saling bersebelahan dan juga memanjang bersebelahan. Kemudian di sini ada macam-macam garis. Yang pertama itu adalah garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar itu adalah garis tersebut yang berada dalam satu bidang datar tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis itu diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang garis sejajar itu seperti ini contohnya. Yang kedua, sifat-sifat garis sejajar. Sifat-sifat garis sejajar itu adalah melewati suatu titik di luar garis, bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Apabila suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua. Dan yang ketiga, apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Oke. Yang kedua itu ada garis berpotongan. Garis berpotongan adalah dua buah garis akan disebut berpotongan bila tersebut mempunyai suatu titik atau biasa disebut dengan titik persekutuan. Ketiga, garis berhimpit. Garis berhimpit, dua garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Sebagai contohnya itu ada jarum jam pada saat menunjukkan pukul 12 pas, maka kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Yang ketiga, selanjutnya ada garis persilangan. Garis persilangan itu dua buah garis yang bisa disebut bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada satu bidang. Oke, untuk memahami garis-garis yang di atas, kita dapat melihat gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ini adalah garis sejajar, yang kedua ini garis berpotongan, yang ketiga ini adalah garis berhimpit, dan yang keempat itu adalah seperti kubus ini yang ada semua garisnya di dalam tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah sebuah daerah yang dibentuk dari adanya dua buah garis yang pangkalnya saling berhimpit atau saling bersekutu. Bagian-bagian sudut yaitu ada kaki sudut. Kaki sudut merupakan garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Kedua itu titik sudut, merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Ketiga itu daerah sudut, daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat dari gambar-gambar di sini, yaitu contohnya seperti ini adalah titik sudut, yang tengah ini adalah daerah sudut, yang di paling kanan ini adalah kaki sudut.
Oke, sekarang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu sudut yang besarnya 90 derajat disebut juga dengan sudut siku-siku. Sudut yang besar 180 derajat disebut sudut lurus. Sudut yang besar di antara 0 sampai 0 serta 90 derajat disebut sudut lancip. Sudut yang besar antara 90 serta 180 disebut sudut tumpul. Sudut yang besar lebih dari 180 derajat serta kurang dari 360 derajat disebut sudut refleks. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Jumlah sudut yang saling berpenyiku yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Apabila dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang merupakan sudut yang sama besar. Nah, ini gambar-gambar sudut ya. Yang ini pertama sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut refleks, dan sudut lurus. Sekian dan terima kasih. Hubungan antar sudut. Hubungan sudut ada dua, yaitu garis penyiku. Garis penyiku adalah dua buah sudut memiliki hubungan saling berpenyiku atau berkompeten jika kedua sudut sudah 90. Oleh karena X tambah Y sama dengan 180 derajat. Garis berpelurus. Garis berpelurus adalah dua buah sudut memiliki hubungan saling berpelurus atau bersuplemen jika kedua sudut sudah 180. Oleh karena itu X tambah Y sama dengan 180. Nah, ini adalah berikutnya, yaitu sebuah subuh memiliki hubungan yang saling bertolak belakang. Kalau kita tahu kalau B sama dengan D itu sama. Nah, inilah buktinya. Kalau B tambah C sama dengan 180 derajat dan D tambah C sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu B sama dengan 180 min C dan D sama dengan 180 min C. Oleh karena itu B tambah D sama dengan 180 derajat. Nah, ini adalah beberapa contoh soal. P sama Q sama dengan 2/7, di mana P dan Q saling bersuplemen. Tentukan P dan Q. Nah, yang pertama kita coba adalah P tambah Q sama dengan 180. Tinggal dimasukin. Jadi 2X tambah 7X sama dengan 180 derajat. Dan tinggal tambahin 9X sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 20 derajat. Ini adalah T dan U saling berkomplemen dan bernilai T banding U sama dengan 2/3. Maka T dan U adalah, oleh karena itu tinggal masukin ini 2X tambah 3X sama dengan 90 dan ditambahin jadinya 5X sama dengan 90. Oleh karena itu tinggal dibagi, maka 5X bagi 90 sama dengan 18. Nah, ini adalah soal berikut, yaitu tentukan penyiku komplemen dari sudut berikut. Yang pertama adalah 45. Kalau ditahu 90 kurang 45 sama dengan 45. Nah, kalau 35 artinya 90 dikurang 35 sama dengan 55. Nah, seterusnya 76. Nah, jadinya 90 kurang 76 sama dengan 15. Nomor 4. Nah, sekarang yang perlu itu suplemen dari sudut berikut. Yang pertama adalah 145. Jadinya 180 dikurang 145 jadinya 35. Yang kedua adalah 180 dikurang 93 jadi 87. Dan akhirnya 180 kurang 165 sama dengan 15. Nah, selanjutnya sudut sehadap. Nah, kalau ditanya sudut A1 itu sama dengan B1. Kalau A2 sama dengan B2. Jadinya kalau A3 sama dengan B3 dan A4 sama dengan B4. Jadinya A2 dan B2 sama dengan sama. Dia besar sehadap sudutnya sama. Nah, terusnya berseberangan. Berseberangan itu menjadi dua, yaitu dalam dan luar. Kalau di dalam itu jadinya A4 itu berseberangan dengan B2 dan A3 berseberangan dengan B1. Nah, kalau yang luar itu A2 berseberangan dengan A4 dan A1 bersama dengan B3.
Nah, artinya besar sudutnya sama. Nah, berikutnya menggambar dan memberi nama sudut. Yang pertama adalah sudut A. Dengan busur kita tahu bahwa sudut A sama dengan 90. Nah, keduanya adalah sudut B. Dengan busur kita ketahui bahwa sudut B adalah 70. Nah, berikutnya menggambar sudut dengan busur. Pertama, ambil garis dan mengikuti busur membentuk sudut 55. Dan keduanya memakai busur untuk membentuk sudut 160 derajat. Dan Halo, sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan antara sudut. Oke, yang pertama, sudut berpenyiku. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku untuk sudut yang lain, sehingga kedua sudut tersebut disebut sebagai sudut yang saling berpenyiku. Ini adalah contohnya. Sudut ABD ditambah sudut DBC akan menjadi sama dengan 90 derajat. Yang kedua, sudut berpelurus. Jika terdapat dua buah sudut yang saling berhimpitan serta saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut lurus untuk sudut yang lainnya, sehingga kedua sudut tersebut dapat disebut sebagai sudut yang saling berpelurus. Ini contohnya. Sudut PQS ditambah SQT ditambah PQR akan menjadi sama dengan 180 derajat. Sekarang bab 2, hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Perhatikan gambar di bawahnya. Sudut sehadap sama besar merupakan suatu sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besarnya pun sama. Pada gambar di atas, sudut yang sehadap yaitu sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, dan sudut D dengan sudut H. Yang kedua, sudut dalam berseberangan sama besar merupakan suatu sudut yang terdapat dalam bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Dalam gambar di atas, sudut dalam berseberangan adalah sudut C dengan sudut E dan sudut D dengan sudut F. Sudut luar berseberangan sama besar merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Sebagai contoh, sudut A dengan sudut G dan sudut B dengan sudut H. Sudut luar sepihak merupakan suatu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika dijumlahkan, sudut yang sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Sebagai contohnya, sudut B dengan sudut G dan sudut A dengan sudut H. Sudut bertolak belakang atau sama besar merupakan suatu sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dalam gambar di atas, sudut yang bertolak belakang adalah sudut A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D, sudut E dengan sudut G, sudut F dengan sudut H. Yang ketiga, memberi nama sudut. Sudut dinotasikan dengan lambang ini. Lambang ini diikuti dengan nama sudut tersebut. Memberi nama sudut dapat dilakukan dengan cara berikut. Memberi nama sudut dengan huruf Yunani. Nama sudut dapat dinyatakan langsung dengan huruf Yunani seperti contohnya alfa, theta, gamma, beta. Jika daerah sudut dinamai alfa, maka ini akan dinamai sudut alfa. Memberi nama sudut dengan 3 huruf. Apabila kaki sudut memiliki huruf seperti A atau B, maka titik pertemuan akan menjadi huruf di tengah. Seperti contohnya sudut AOB adalah sudut yang memiliki kaki A dan B dan titik pertemuan O. Yang ketiga, memberi nama dengan 1 huruf. Apabila kaki sudut tidak memiliki nama, bisa juga digunakan hanya 1 huruf titik di pertemuan.
Contoh, sebuah sudut memiliki pertemuan dengan nama A, maka dapat dinamai sudut A. Itu saja bagian saya, terima kasih.